kita. Baiklah, Bapak Ibu, kini kita saatnya memasuki sesi firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri. Lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini terdiri dari dua orang, Ibu Nerliana dan Pak Kasianus Dino. Nanti Ibu Nerliana membacakan Mazmur 139. Mazmur 139. Lalu lektor berikutnya Pak Kasianus Dino dari Sanggau nanti membacakan Matius 6, ya. Pak Kasianus nanti membacakan Matius 6. Sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dengan doa firman. Kami persilakan Ibu Megawati Surabaya. Ya, sebentar Bu Mega. Eh, Suaranya belum terdengar di sini. Coba. Ya, masih belum. Harus dilepas dulu kali ininya ya mikrofonnya. Headsetnya coba dilepas. Tes, sudah, Pak. Oke, ya, silakan. Oke. Bapak kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, puji syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu dalam embun pagi, berkati WL yang telah melayani-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat kepadamu, Roh Kudus, sehingga kami semua baik yang di Zoom maupun YouTube mendapatkan rema dan kekuatan iman di dalam setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan tengah embun pagi sampai akhir nanti di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Baik, terima kasih untuk Ibu Megawati. Iya, kita dengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk para pembacanya dimulai dari Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Mazmur 139 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu. Ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sebab sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian. Ya, silakan Pak Kasianus. Matius pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka,
karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Maka jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan Alkitab. Iya, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Bu Herliana dan Pak Kasianus Dino. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Olzang dengan tema doa makan. Iya, langsung Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang teguh. Dan jangan lupa untuk terus, ya saudara, mengucap syukur dalam apapun yang terjadi. Nggak punya uang, mengucap syukur. Ya, saya itu dalam kondisi apapun ya, saya tidak lupa mengucap syukur. Terlalu banyak berkat Tuhan yang buat kita syukuri. Kita difitnah, kita juga ngucap syukur. Kita nggak punya uang juga ngucap syukur. Sofanya bekas juga ngucap syukur. Ini kan? Terlalu banyak hal yang bisa kita syukurin dalam hidup ini, saudara. Dan bahkan kalau dipikir-pikir lagi ya, saudara ya. Kalau dipikir-pikir lagi, coba benar-benar renungkan ya. Di dunia ini lebih banyak kita ya mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Bukan retorika ya, bukan retorika. Tapi kalau dipikir-pikir saudara ya, dalam banyak hal, ya sebenarnya Tuhan itu berikan pertolongan yang luar biasa dalam hidup. Tetapi ketika kita berhenti mengucap syukur, terus kan kita mulai mengeluh kan, aduh, gimana nih besok belum bayar sekolah, aduh, gimana nih besok kontrakan rumah belum dibayar, aduh, gimana nih. Setelah itu nanti itu mengundang aura yang tidak baik, ya mengundang kesialan, ya kan. Coba dalam satu hari masalahmu banyak Pak, masalah saya. Coba dihitung lagi, lebih banyak masalahnya apa lebih banyak nggak masalahnya, ya kan? Mungkin kamu nggak punya uang, ya kan? Mungkin kamu ada tagihan-tagihan yang mepet. Tapi coba ngomong, aduh terima kasih Tuhan. Biarpun aku nggak punya uang, aku sehat, ya kan? Biarpun nggak punya uang, aku diberi kekuatan. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarpun nggak punya uang, keluargaku utuh, ya kan? Jadi jangan gara-gara nggak punya uang terus kamu berantem, bertengkar satu rumah. Loh, nggak punya uang itu nggak enak. Tapi sebenarnya ketika kamu nggak punya uang, tapi kamu sehat, kamu masih bisa duduk bareng dengan keluargamu, ya kan? Itu kan sebuah sukacita. Sampai suatu saat ada hal-hal yang lebih buruk dari itu, ya kan? Yang terjadi. Itu pun tetap Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itulah saudara, apapun. Kalau kamu ngerti ya, waktu Yesus baik itu ya, bukan retorika. Selama ini kan retorika. Tapi coba, ya, saya coba terus saudara ya, mencari alasan untuk bersungut-sungut. Sebenarnya nggak ada. Ya.
Ya sekarang Papa sudah tinggal di Belanda. Saudara, saya lakukan ini dari waktu di Indonesia. Gara-gara saya mengucap syukur, maka saya selalu mengalami yang baik. Karena ucapan syukur itu adalah sebuah nubuatan. Ucapan syukur itu adalah sebuah nubuatan. Tuh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, baik. Oh, baik. Gitu, saudara ya. Setiap hari hidupmu tambah baik kalau kamu mengucap syukur. Coba. Ya, logikanya. Ini kita ceritain logikanya nih. Ya, karena komunitas kita kan banyak melakukan demitologi kan. Ini logikanya kalau kamu mengucap syukur, saudara ya. Kamu kan melihat, ya. Ini kan gelasnya gede nih, saudara ya. Terus tak minum nih. Kan kita bilangnya separuh kosong. Ya kan? Atau separuh isi. Oh, isinya masih separuh. Isi saya bilang, ini kan kita kalau malam kan bawa ini kamar ya, saudara ya. Karena kalau musim dingin kita nyalain heater, suka malam-malam bangun haus. Jadi, yang masih ada isinya. Isi masih ada separuh. Atau sudah berkurang separuh. Nah, ini kan satu analogi percakapan ya. Kalau kamu bilang sudah berkurang separuh atau masih ada separuh. Ini kan beda, saudara ya. Tapi coba kamu terapkan itu dalam kehidupanmu sehari setiap hari, saudara ya. Yang gimana besok? Enggak, masih ada uang. Cukup buat makan. Iya, tapi belum bayar sekolah. Yang penting cukup makan. Ya, saudara ya. Suatu ketika kita nggak punya uang di Belanda. Sering, bukan suatu ketika. Yang nggak ada uang nih besok nih. Aduh, ini belum bayar itu. Ah, tenang saja, kita masih tinggal di Belanda. Senang saudara ya, terus kita sambil setir mobil, kita lihat kanan kiri, bunga-bunga bermekaran. Ya kan, setiap hari kan. Sak miskin-miskinnya kita tinggal di Belanda. Tempatnya indah. Loh, tapi juga sama miskin-miskinnya kamu tinggal di Indonesia sehat, masih jalan, masih mengucap syukur. Bahkan dalam sakitmu pun, saat kamu lagi sakit, kamu masih bisa tengok sana, tengok sini. Dalam segala kondisi keadaan, ya, kamu lihat saudara ya, sebenarnya ada banyak hal kamu bisa mengucap syukur. Tapi kamu memutuskan untuk melihat yang jelek sehingga kamu tidak mengucap syukur. Ada banyak yang dilihat di muka bumi ini, kok kamu seneng ngeliatnya tai anjing? Tai anjing? Ada banyak bunga-bunga permekaran di Belanda, saudara. Kenapa kamu ngeliatnya tai anjing? Nah, ini kan, cici. Terus tengok sana lagi, laba-laba. Udah, laba-laba. Ada banyak bunga-bunga, ada banyak burung-burung yang bagus. Kok kamu ngelihatnya mukanya reda? Itu ada banyak cewek cantik di Jerman, kok kamu melihatnya reda? Kan goblok kamu. Itu contoh, ini kan bercanda saudara ya, cuma marah, cuma bercanda cemar. Ada banyak hal yang menarik di dunia, kok kamu melihatnya yang tidak baik, kok ngeliatnya putih, kok kamu gitu saudara ya. Ada banyak sekali nama, kok si Paul nyebutnya yang tidak. Nah itulah itu kan contoh ini kan juga pelajaran buat saya kan. Nah mereka tiap hari nyebut saya saudara ya soalnya. Nah ini kan cuma contoh ya. Ada banyak nama di dunia yang indah, kok bahasnya saya terobsesi, ya kan. Nah, dan banyak hal itu kan. Nah saudara, cerita-cerita itu tuh hanya buat ceritaan drama. Setiap tahun kita punya drama ya saudara ya. Hanya buat drama. Nanti dulu ya dari pertama ceritanya Yosua Seng, Alengso, ya kan. Terus drama berikutnya Amin Wijaya, drama berikutnya kemudian ada cerita siapa lagi tuh. Ceritanya Saifuddin, drama berikutnya kita punya ceritanya siapa lagi.
siapa dulu itu ya pokoknya bergantian ya, kan dramanya bergantian, Santi Amar Galarua, ya terus bergantian nanti Putih lah, selalu ada drama. Nah, drama itu selalu ada, drama-drama itu. Nah, kalau kamu mau hidup dengan drama itu ya jadilah kamu dipengaruhi dengan drama, atau kamu lebih mau tidur dengan drama itu sampai kepikiran drama, atau kamu mau kepikiran ada banyak hal yang indah yang bisa kamu pikirkan, kenapa kamu pikirnya drama itu. Kalau saya bawa itu, saya sajikan di sini supaya kamu ngeliat nih loh contoh. Ya, saya sedang memaparkan sebuah contoh kehidupan di mana saya bisa memilih. Nah, sini loh, ini ada drama nih. Tapi apakah saya tidur dengan itu? Ya enggak. Tidurnya saya tiap hari ya dengan kasih sayang istri saya. Yang besok makan apa ya? Yang aduh, pengen bikin ini nih. Babi panggangnya belum jadi nih kamu nih, kelamaan nih. Iya kan? Lebih baik saya mikirin babi panggang. Saya mikirin tuh tadi anak masak apa udang goreng. Masih yang udang gorengnya ya? Ya, nah itu saudara ya, dihabisin sama Andre sama si Yosep. Seneng makan udang goreng enak. Nah, ada hal yang enak, kamu mikirnya yang nggak enak. Coba, sebenarnya kan pilihan hidup kita, iya kan? Coba bagaimana cara kamu doa makan. Kalau kita di pastori, yang doanya paling cepat itu yang paling sakti, saudara. Karena hidup kamu penuh dengan retorika sih. Coba kalau doa makan itu gini, saudara. Oh, Allah Bapa di surga yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu, berkati tangan-tangan yang menyediakannya, sehingga kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Nah, coba saudara jangan doain, jangan begitu mulai sekarang. Coba kalau doa makan jangan begitu. Kalau doa makan itu di rumah kamu ya coba. Ini anak saya lagi kita ajarin. Doanya lama sekali, jangan lama-lama doanya. Ya. Nah, saya lagi kalau terima kasih Tuhan Yesus, makannya enak terus. Berkat. Terima kasih buat yang punya rumah. Ya, tadi apa tadi masaknya? Oke, belanja di mana tadi? Nah, gitu saudara. Jadi waktu kita berdoa ucap syukur kita sambil ngobrol-ngobrol sama yang tamu-tamunya yang duduk makan. Coba jadikan doa itu menjadi suatu kehidupan, bukan sebuah upacara. Tuhan tahu setiap doa kita, tapi jadikan doa itu kehidupan. Ya, bukan buat bercanda ya, bukan buat ngawur-ngawuran ya, tapi sebuah kehidupan. Ya, terima kasih. Tadi siapa tadi yang masak? Oh, Junita misalnya. Waduh, terima kasih nih Junita, luar biasa Tuhan. Kau berkati Junita supaya masaknya tambah lama tambah enak, semakin disayang nanti dapat suami yang baik. Misalnya begitu saudara ya. Oh, terima kasih Tuhan. Tapi karena kamu memilih berretorika, maka hidupmu penuh dengan retorika. Dan biasanya maka pilihan-pilihan hidupmu adalah pilihan-pilihan retorika. Pilihan-pilihan hidupmu adalah pilihan-pilihan retorik yang seharusnya tidak perlu kamu pilih. Ada drama, kan saya tunjukkan nih, kita tiap tahun itu dramanya berganti, selalu ada nanti tiba-tiba ini kronis jadi ini jadi ini jadi ini. Iya kan? Tapi yang saya maksud, kamu mau tidur dengan itu, kamu mau hidup dengan itu. Ya kan? Karena kamu beretorika dalam hidupmu. Coba kamu bebaskan rohmu, coba bebaskan pikiranmu, ada hal yang positif. Aduh, terima kasih Tuhan, hari ini kemarin saya beli sepatu baru, saudara ya, sepatu olahraga. Aduh, main fitness soalnya ya, saya mulai fitness. Ini seminggu sekali dulu ya, sudah dapat berapa kali yang kita yang fitness? 2-3 kali. 3 kali fitness ya saudara ya. Saya udah mulai gerak-gerak, masih sakit-sakit ya. Udah 3 kali. Nanti kita mau terus gitu ya. Jadi saya beli sepatu olahraga karena selama ini saya kan tatunya pakai crop gitu.
cancer itu kan, kemana-mana pakai krok udah 2 tahun. Zamannya Bu Manto kesini tuh sama Bu Lianti, Bu Marjuni itu saya belinya krok. Beli sendiri, nggak dibayarin. Waktu bayarin saya nggak mau dulu, malu. Masa dibayarin semua Bu Lianti? Jangan, nggak mau. Ini dibayari, kamera 17 juta dibayari, ini krok aja dibayarin, nggak mau saya beli sendiri, nggak, aku bayar sendiri. Nggak bayarin, nggak mau aku bayar sendiri. Waduh, masa semuanya awet masih sekarang itu kroknya masih utuh, itu kroknya itu ajaib itu. Ya, saudara, indah sekali saudara ya. Saya ada hal yang wah asik nih, kita mau fitness nih pakai sepatu baru. Itu seperti itu saudara, kamu coba alihkan. Kamu kalau lagi punya masalah, kan kepikirannya masalah terus kan? Karena kamu ada pilih yang lain, kamu mikirnya masalah. Itu loh. Coba kamu kalau ada masalah, mikirnya jangan masalahnya. Makan enak, istri yang baik. Wah, istrinya nggak baik, Pak, galak, bawel, gara-gara masalah. Nah, itu dia. Coba kamu pikir yang baik. Ya, pikir yang positif, yang manis, yang sedap didengar. Terus ya, makanya kamu disuruh memikirnya yang baik. Terus kamu ucapkan yang baik, perkataan yang baik, perkataan yang positif untuk hidupmu, saudara. Ya kan? Dan kamu bikin sesuatu yang indah, yang menarik dalam hidupmu. Loh, saya orang yang temperamen, saudara ya. Jadi saya tahu apa yang namanya bergumul dengan masalah. Saya ini orang temperamen. Dan saya juga ngelatih. Jadi saya tahu, kalau kamu bilang susah, Pak, saya tahu. Ya, saya tahu. Tapi saya latih. Hingga menyenangkan hidup ini. Musuh, ya kan? Ya sudah cuma buat ceritaan, buat drama, buat pemanis kehidupan saja. Tapi yang paling senang apa? Saya ingat, oh iya, ini saya mau ke Israel bulan Juli. Ya kan, saya mau ambil ijazah saya. Aduh, ya kan dia dapat undangan ke Israel. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan. Kemarin saya ada undangan, ya kan kita ada rencana lagi mau begini. Oh, ini 18 April. Mau bikin begini, mau bikin begitu. Coba saudara. Ya, saudara kalau lihat Matius 6 itu lagi cerita apa saudara? Hawa nafsumu yang dikendalikan oleh kekhawatiran hidupmu. Padahal Tuhan baik sama kamu. Kurang baik apa Tuhan sama kamu? Ya, tapi kan kamu lebih suka percaya dengan kekhawatiranmu karena kamu tidak mau susah. Nggak apa-apa, susah. Ya nggak apa-apa, nikmati. Difitnah dinikmati, sakit dinikmati. Dan kamu lihat, jangan mikir sakitnya. Bisa nggak? Bisa. Jangan mikir sakitnya. Mikirnya, kamu, oh aku lagi sakit, berarti aku bisa berdoa seharian. Bosan? Enggak, Pak TJ sudah melakukan. 7 tahun Pak TJ lakukan, saudara ya. Saya tuh pengen maksa Pak TJ ini, tapi Pak TJ belum mau kesaksian. Ya, saya cerita sama saya 7 tahun, dia cuma bicara sama Tuhan, dan bisa bicara sama lainnya. Oh, ngomong tidak ada yang ngerti, sampai jengkel dia katanya. Tapi dia ngomong sama Tuhan bisa, dan selalu tepat. Itu saudara, itu yang saya maksud seperti itu, yang kayak Pak TJ itu. Ya, saya pengen pasti suatu hari kesaksian, moga-moga nanti Tuhan gerakan hatinya ya, boleh kesaksian ya. Dalam sakitnya stroke 7 tahun, saudara, tiba-tiba sembuh dan lari-lari. Dalam stroke kesendiriannya itu, dia ngomong sama siapa saja nggak nyambung, sampai dia jengkel sendiri, tapi dia ngomong sama Tuhan. Sama ya, kalau misalnya kamu lagi dalam kesendirianmu, di dalam penderitaanmu, di dalam segala kesusahanmu, kamu jangan biarkan itu terus mengalahkanmu. Coba kamu lihat, tidak mungkin Tuhan diberikan semua kesialan kepadamu, bahkan ketika kamu jatuh dalam dosa sekalipun, kamu sedang menuai yang kamu tabur, selalu ada yang baik di sana. Selalu ada yang baik. Amin. Yuk, apapun kondisimu pagi ini, coba kamu diam. Jangan mikir kondisimu yang lagi nggak enak. Pikir yang lain.
pikir yang lain. Ini bukan trik pengalihan perhatian, bukan ya. Tapi ketika kamu pilih yang lain, yang baik, yang manis, yang indah yang didengar, artinya kamu percaya Tuhan, aku ini ada bersamamu. Kecuali kamu memang mau berontak, ya udah nggak ada tambahannya, nggak ada obatnya, ya. Ya sudah, kamu coba kendalikan dirimu supaya positif aja. Tapi kalau ini kamu bersama Tuhan, ini sih bukan retorika, bukan mensugesti dirimu, bukan. Karena kamu pikir yang baik, ternyata ada banyak yang baik di yang tidak baik itu, maka kamu melihat kata Habakuk, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, ya kan, pohon ara tidak menghasilkan, kambing domba keluar dari kandang lari gitu ya, tapi dia tetap mengucap syukur, ada hal yang baik di situ. Jengkel, iya memang jengkel, tapi kamu ketawa nanti. Dalam jengkelmu kamu ketawa. Dan karena kamu melihat ada yang baik, kamu selalu melihat peluang-peluang yang baik. Itu seperti disiplin otak kamu, saudara ya. Di dalam segala kesulitan hidupmu, kamu selalu melihat hal-hal baik. Ya, sehingga kamu selalu positif. Dan akhirnya karena kamu positif, maka kamu akan ditaruh di tempat yang positif, yang bagus. Itu logikanya, kamu akan masuk ke sana. Kamu akan selalu memilih yang positif. Entah kenapa kamu disetting kepalamu untuk memilih selalu yang positif daripada yang negatif. Sehingga kamu selalu beruntung, beruntung, beruntung. Jadi beruntung itu kamu yang ciptakan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Ajarkan kepada kamu. Makanya jangan pernah hidupmu tanpa firman Tuhan tiap hari. Metanoia logosmu itu. Karena suatu ketika akan rema dan kamu kan selalu terus. Makanya jangan fokus. Ya, ketika kita berdoa, jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan masalah. Itu benar. Tapi kamu coba alihkan dengan mengucap syukur. Kamu melihat apa banyak hal yang kamu bisa mengucap syukur. Coba objeknya kamu alihkan. Masalah itu kayak berusaha membuat kamu tatap mata saya. Tatap mata saya. Terus kamu terhipnotis. Kamu hancur, terisap dalam masalah itu. Padahal masalah sepele. Tapi dia menghitung tatap mata saya. Tatap mata saya. Pup. Jadilah monyet. Itu, saudara. Terhipnotis kamu. Coba kamu alihkan. Pam. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bilang begitu, saudara. Tuhan Yesus berkati.